Orang kaya, Anda menjadi orang kaya dengan kekayaanmu itu Anda dengan Allah atau tidak? Bagaimana waktu Anda mencari kekayaan? Jika Anda di dalam mencari kekayaan kenal Allah dengan Allah, lihat, karena melihat Allah, kenal Allah dengan hatinya, dan dia menjalankan aktivitas wajar, bekerja keras sampai mendapatkan kekayaan, tapi waktu mencari dia ingat Allah, dan dengan Allah, lihat apa buahnya, hartanya digunakan untuk kebaikan dengan mudah. Tapi kalau tidak dengan Allah, kekikiran, kemudian digunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Dan semua kembali kepada kita, perlu kita tengok diri kita sendiri. Jika ternyata Allah memberikan kemudahan kepada kita, kok tidak memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dikhawatirkan itu istidraj, bukan kebaikan yang sesungguhnya. Sering kami ingatkan, dulu waktu belum punya sepeda rajin ngaji, giliran punya sepeda berkurang ngajinya. Punya sepeda bisa hadir seminggu sekali, lalu pengen beli motor, katanya pengen semakin rajin biar lebih cepat. Giliran punya motor jadi sebulan sekali ketemu ngajian. Terus berangan-angan pengen punya mobil, giliran punya mobil gak pernah ketemu kiainya kecuali hari raya. Ini selalu saya ulang-ulang karena banyak kejadian semacam ini. Itu menunjukkan kekayaanmu tidak ada gunanya, rendah. Kekayaanmu akan menjerumus menjadikan engkau lupa dan lalai. Akan tapi jika Anda sebagai seorang hamba yang di saat diberi oleh Allah kelebihan, kemudahan, kemurahan, kebaikan, kekayaan, rahmat, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah hakikatnya dunia denganmu, karena engkau dengan Allah. Tapi kalau kita dengan dunia, tidak akan melihat Allah, dia capek. Kalau kita dengan dunia tidak akan melihat Allah, dan semakin buta mata kita, lihat, mencari dunia karena dunia, lihat, bukan semakin baik, sholat semakin mudah ditinggalkan, melakukan keharaman semakin mudah, kemudian lihat kemaksiatan begitu mudah dilakukan, karena dia dengan makhluk bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari dunia. Dan di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini bukan melarang kita beraktivitas. Beraktivitaslah engkau, tapi hendaknya hatimu dengan Allah. Beraktivitaslah engkau yang bisa ngejar karir, kejar karirmu, tapi hatimu dengan Allah. Yang bisa menjadi orang kaya, jadi orang kaya, tapi tanyakan hati kecilmu, dengan Allah atau tidak? Engkau dengan Allah atau tidak? Untuk Allah atau tidak? Sehingga jangan melangkahkan kakimu kecuali untuk Allah. Anda ingin mencari kekayaan, boleh, akan tapi harus kau tanya, kalau aku sudah kaya jadi apa? Hei hawa nafsu, hei diriku, kalau kau jadi kaya mau apa? Ada enggak kebayang nilai-nilai kemuliaan? Makanya dihimbau semuanya, di saat mau bekerja itu, lihat semuanya barang dagangannya. Yang mau mencari duit, bayangkan duit kalau sudah ada di tangan, untuk apa? Sebelum memulai pekerjaan, biasakan untuk memperbaharui niat. Jangan sampai niat kita salah, niat kita harus untuk Allah. Carilah kekayaan. Jadi Anda mau bekerja misalnya, besok aku akan bekerja, atau proyek besar ini, yang biasa menerima proyek-proyek tender, saya akan menerima proyek besarnya, baik, saya akan mendapatkan, hayalkan kalau saya mendapatkan duit 1 miliar, 2 miliar, untuk apa ini? Mungkin dipikir ada untuk buat gedung baru, untuk buat usaha baru lagi. Mana Allah? Mana Rasulullah? Kalau ternyata tidak terbayang di benakmu tentang kemuliaan itu, berarti kau bukan untuk Allah. Lihat, tersiksa dengan duniamu. Kalau sudah karena Allah, begitu mudahnya hatinya dengan Allah. Di saat untung, alhamdulillah. Di saat bangkrut, niatku sudah dapat diterima oleh Allah. Enggak pernah ada yang stres. Sebab kalau sudah niatnya benar, biarpun tidak berhasil, lihat, dia yakin Allah sudah memberi pahala. Niatul mu'min khairu min amali. Niatnya itu lebih bagus daripada amalnya. Sehingga ini mengurangi obat stres juga di saat ada kebangkrutan. Sebab yang namanya usaha sesaat berhasil, sesaat tidak. Dan tidak akan mengambil modal yang haram karena dia tahu tujuannya Allah. Kenapa ada orang sekarang bekerja dengan cara yang haram, sudah tidak peduli? Karena dia lupa, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat bukan Allah, sehingga apa? Dia akan diperbudak oleh dunia. Akan tapi kalau dia melihat Allah dulu, kenal Allah, lihat, dia akan jadikan dunia untuk sampai kepada Allah. Kekayaannya untuk Allah. Dan semoga kita bisa menjadi hamba yang sadar makna ini. Jadi kekayaan kita hendaknya untuk Allah. Saya akan jadikan dunia ini sebagai tangga, sebagai kendaraan menuju Allah. Dan tidak boleh duniaku berbudak aku. Tidak boleh duniaku berbudakku. Maka dengan Allah, memulai semuanya dengan Allah.